Selamat malam saudara-saudara, kita berjumpa di dalam renungan malam saat ini, Senin 8 Juni 2020. Untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, Bapa, sumber kekuatan kami. Malam ini kami rindu untuk bersekutu di sekeliling firman-Mu melalui renungan malam. Ketika firman-Mu akan kami baca dan dengarkan, kiranya Roh Kudus Engkau curahkan bagi kami semua, terlebih khusus bagi hamba-Mu ini, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan kita saya pilih dari Injil Matius pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok itu dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara, salah satu hal yang mengesankan saat ini adalah sering-seringlah mencuci tangan. Hampir di berbagai tempat, di perbelanjaan, di kantor-kantor, di perusahaan, disiapkan wastafel untuk cuci tangan. Tetapi kita selalu disuruh cuci tangan, namun tidak disuruh makan. Itu yang lagi viral di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini. Sering-seringlah mencuci tangan ungkapan seorang peneliti, terutama perempuan. Ada apa dengan perempuan? Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa keragaman bakteri yang terdapat pada tangan perempuan jauh lebih banyak daripada tangan pria. Setiap orang juga memiliki jenis bakteri yang jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan sebelumnya. Tingginya jumlah bakteri yang terdeteksi pada tangan telah membuat perilmuan keheranan. Begitu pula tingginya keanekaragaman bakteri yang kami temukan pada tangan perempuan. Kata seorang peneliti utama riset itu, Noah Firer, seorang pengajar di Departemen Ekologi dan Biologi Evolusioner. Saudara-saudara, berbicara tentang keberadaan kita di hadapan Tuhan maupun sesama, Yesus pernah berpesan kepada para murid agar tidak menghakimi sesamanya. Ukuran yang kita kenakan kepada sesama juga akan membuat orang lain menggunakan ukuran yang sama untuk kita, untuk Bapak Ibu sekalian. Melalui pesan ini kita diingatkan bahwa kehidupan rohani sangat tidak pantas jika hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Pola pikir semacam ini akan menjebak kita untuk terbiasa hanya sekedar kelihatan baik, sekedar kelihatan rohani, sekedar kelihatan saleh, dan seterusnya. Kerohanian yang dia inginkan terbangun dalam kehidupan kita adalah kerohanian yang dibangun dengan kebenaran, kejujuran, dan sikap menghargai Tuhan maupun sesama. Jika kita hanya mendasarkan seluruh perilaku termasuk kerohanian hanya pada apa yang kelihatan, sesungguhnya bukan Tuhan yang menjadi orientasi kita, melainkan diri kita sendiri. Kebiasaan menghakimi sesama juga membuat kita tidak berfokus bagaimana semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita mengalami pembaruan terus-menerus, melainkan juga kita akan berhenti pada satu titik. Dan titik itu dibuat semakin
membuat kita melihat yang jelas di dalam sepanjang kehidupan ini. Di titik itu jugalah yang membuat kita tidak memperoleh perkenaannya. Sikap yang berbeda dengan itu adalah apa yang ditunjukkan pemazmur agar Tuhan menguji dirinya. Pada titik itu pemazmur berpikir ketika Tuhan menguji dirinya, berarti bahwa Tuhan tahu segala-galanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, a priori kemudian menimbulkan penilaian bagi orang lain, itu kadang banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Namun, terkadang juga membuat manusia itu semakin jauh melakukan a priori penilaian terhadap orang lain dan lupa pada dirinya. Firman Tuhan kepada kita pada saat ini, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jangan menghakimi saudara-saudara. Penghakiman itu adalah hak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu waktu dan kesempatan malam ini. Engkau berikan bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Sertai dan tuntun kami malam ini dalam peristirahatan kami. Sehingga oleh berkat dan tuntunan Tuhan besok pagi kami dapat bangun kembali menjalani aktivitas kami. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu dalam berbagai macam penderitaan dan berbagai macam pergumulan hidup. Sempurnakan rasa syukur mereka atas berkat-berkat yang mereka alami. Agar kami terus hidup berkenan, bersyukur di hadapan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.